Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kerja VLAN. Nah, di dalam pelajaran AIJ ada yang namanya VLAN. Fungsinya adalah untuk memisahkan jaringan meskipun di dalam satu kabel. Nah, contoh seperti pada topologi di bawah ini. Nah, yang ada di layar itu adalah topologi jaringan VLAN, di mana ada dua komputer, dia memiliki IP yang berbeda. Misalkan di sini PC1 dia dapat IP dari Mikrotik 1. Nah, Mikrotik 2 ini hanya sebagai switch, dia hanya mendistribusikan. Nah, dari Mikrotik 1 dihubungkan melalui VLAN, lalu dikirimkan sesuai dengan kabel atau port yang dihubungkan. Misalkan port Ethernet 2, Ethernet 1 di sini, tapi kalau di Winbox nanti dia Winbox 2, Ethernet 2. Jadi di Ethernet 2 dia dikirimkan jadi VLAN dengan IP 20. Nah, kalau untuk yang PC 2 dia menggunakan IP 10 seperti itu. Nah, nanti kita akan coba langsung membuat VLAN menggunakan GNS3. Nah, sekarang silahkan dibuka VLAN kalian. Oke. Nah, kita akan buat project baru. Di sini saya buat nama Mikrotik VLAN dasar. Oke. Nah, di sini ya masih blank. Pastikan kalian sudah mengimport OS Mikrotik ya. Soalnya nanti saya akan langsung. Nah, di sini saya akan masukkan Mikrotik 1, dia sebagai Mikrotik utama atau dia yang sebagai pemberi IP. Nah, selanjutnya ada Mikrotik 2. Mikrotik 2 ini digunakan sebagai switch, jadi dia hanya mendistribusikan, dia tidak digunakan untuk melakukan DHCP server. Oke. Nah, selanjutnya akan saya tambahkan 3 PC, jadi nanti ada 3 jaringan, 3 IP yang berbeda. Oke. Nah, sekarang kita akan sambungkan. Nah, pastikan yang pertama lewat Ether 0, kita akan samakan Ether 0 lalu ke Ether 0. Oke. Jadi Ether 0 di GNS3, kalau di Winbox itu artinya pakai Ether 1. Nah, selanjutnya tinggal disambung lagi ke komputer. Nah, seperti ini. Nah, biar di samping-samping kabel ini ada alamatnya, silahkan diklik yang ini ya. Nah, di sini ada alamatnya. Mikrotik 1 ke Mikrotik 2 kita pakai Ether 1. Oke. Nah, Ether dari Mikrotik 2 ke komputer 1 pakai Ether 2 ke Ether 1. Oke, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan langsung start. Nah, kita akan mulai penyetingan mikrotiknya. Pertama kita tambahkan NAT agar kita bisa langsung setting menggunakan Winbox agar lebih mudah. Nah, kita akan sambungkan langsung. Oke, seperti ini. Ini bebas mau Ether berapa aja, yang penting nyambung dulu. Oke, seperti ini kita akan langsung buka Winbox. Oke. Nah, di sini kita tunggu. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Kita akan masuk, passwordnya kosong ya, soalnya masih default. Oke. Di sini kita udah masuk, kita diminta untuk melakukan setting ulang passwordnya. Kita kasih satu aja yang simple biar nanti tidak lupa. Nah, di interface di sini belum ada VLAN. Nah, kita akan buat VLAN. Nah, kenapa saya tadi suruh harus ingat Ether berapa yang dilewati? Karena di sini VLAN itu lewat kabel yang udah tersambung, yang udah dituju. Jadi kita harus tahu dulu kabel mana yang akan kita kasih VLAN. Nah, kita akan klik tambah di sini, lalu klik VLAN.
Nah, di topologi tadi di situ VLAN melalui Ether 1. Nah, interface-nya di sini pastikan juga Ether 1. Ya, saya ulangi lagi. Kalau di GNS3 itu tulisannya 0, kalau di Winbox artinya adalah 1. Ya. Nah, kita akan buat VLAN, misalkan ada VLAN untuk ruang Labcom. Nah, Labcom kita pakai VLAN Labcom. VLAN ID-nya misalkan 10. Oke, seperti ini. Sudah, apply, oke. Nah, udah muncul ya. Lalu ada lagi, misalkan ada setelah Labcom misalkan ada lab bahasa. Nah, gini aja ya. Lab bahasa, VLAN-nya 20, Ether-nya tetap Ether 1. Oke. Nah, tadi kan ada 3 komputer, jadi ada satu lagi, misalkan ada VLAN kantor. Oke, seperti ini. VLAN ID-nya 30, misalkan kayak gini. Nah, nanti VLAN ID itu bebas, yang penting kalian dengan si distribusi itu sama ya. Nanti harus konsisten. Kalau tidak sama, VLAN tidak bisa terkirim. Nah, terus klik aja apply, oke. Nah, di sini udah ada 3 VLAN yang jalan melalui Ether 1. Nah, sekarang tinggal kita lakukan setting DHCP server. Pertama kita tambahkan IP-nya dulu, IP address. Oke. Tambahkan IP 192.168. Terus misalkan yang Labcom 10 ya, 10.1.24. Seperti ini. Kita pilih yang Labcom. Nah, terus yang lab bahasa 8.20.124. Terus yang kantor kita pakai 30, biar mudah kita nanti identifikasinya. 30. Seperti ini. Nah, udah ada 3 VLAN. Selanjutnya kita akan kasih DHCP server sini ya. Nah, kita akan kasih DHCP setup untuk VLAN Labcom dulu. Yang pertama kan Labcom ya. Next, link ini tinggal next saja sampai nanti dia berhasil. Nah, seperti ini. Terus ada error, lalu lalu tambahkan lagi setelah Labcom lab bahasa, next. Nah, sampai ada successful. Lalu satu lagi untuk yang kantor ya, next. Oke, nah udah ada 3 DHCP server. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke si MikroTik switch ya, MikroTik yang mode switch, jadi dia hanya distributor aja. Nah, kita akan langsung ini di minimize saja. Terus kabelnya ini, kabel yang menuju MikroTik 1, karena NAT-nya cuma 1 ya, dihapus dulu. Oke, saya delete. Lalu saya pindah ke sini. Oke. Nah, Winbox-nya juga otomatis restart karena sudah terputus dengan MikroTik yang awal. Nah, sekarang muncul MikroTik baru. Kita akan masuk lagi, passwordnya kosong ya. Nah, di sini kita buat password baru lagi, change now. Nah, seperti ini. Kita akan langsung ke bridge. Jadi untuk yang switch kita akan fokus ke mode bridge-nya, menu bridge. Nah, di sini kita tambahkan dulu bridging untuk VLAN, bridge VLAN. Nah, seperti ini ya. Lalu VLAN filternya pilih centang. Jadi dicentang untuk menu VLAN-nya. Sudah, terus tinggal apply, oke.
Nah, setelah seperti ini, kita tambahkan port yang akan dilewati oleh si VLAN. Oke ya. Nah, selanjutnya kita tinggal pilih port, tambah. Nah, dari sini ini kan masuknya lewat header 1 ya. Ingat ya. Jadi di MikroTik 2 masuknya VLAN itu melalui header 1. Di GNS3 tertulis E0, artinya di Winbox dia masuknya lewat header 1. Oke. Nah, terus di sini kita langsung aja klik OK. Ya, klik apply. Oke, seperti ini. Terus tambah lagi, kita kan ada 3 PC ya. Jadi ada 3 VLAN. Kita akan tambahkan lagi portnya, misalkan untuk port 2 itu untuk Labcom. Jadi VLAN ID-nya misalkan 10. Ya, seperti ini ya. Apply, oke. Terus tambah lagi header 3 untuk lewat si VLAN lab bahasa. Jadi berapa? 20. Seperti ini. Terus apply, oke. Satu lagi 30 ya untuk si kantor. Nah, ini melalui header 4 seperti ini. Apply, oke. Jadi udah ada 4 port yang di bridging melalui bridging VLAN. Lalu di sini ya, jadi seperti ini contohnya nanti hasilnya. Lalu ke menu VLANs. Nah, di sini otomatis sudah muncul current tag dan kawan-kawan. Kita akan coba, soalnya ini masih DHCP, kita akan cek apakah udah benar. Nah, ini masih salah ya, tagged sama untaggednya masih belum pas. Coba kita lihat dulu deh. So kolomnya coba. Nah, ini masih kosong, kita akan kurangi aja. Oh, jadi harusnya VLANs-nya dulu baru port. Oke, kita akan hapus dulu. Jadi di VLAN dulu ya, VLAN ini. Terus tambah VLAN ID nya misalkan 10. Ini 10 ya. Taggednya header 1, lewatnya tetap header 1. Keluarnya ini melalui header 2 untuk yang Labcom. Seperti ini. Tambah lagi VLAN ID nya 20, taggednya 1, untaggednya 3. Apply, oke. Terus satu kali lagi VLAN ID 30, taggednya header 1, ini header 4. Oke, seperti ini. Lalu kembali lagi ke port. Nah, yang tadi kita hapus, kita ulangi lagi ya. Ini header 2, ini 10 ya. Apply, oke. Terus ini 20 untuk header 3 ya. Lalu tambah lagi header 4 untuk VLAN 30 PVID, maksudnya untuk VLAN-nya ID itu. Oke, nah seperti ini. Oke, sudah ya. Nah, untuk di MikroTik yang switch itu cukup seperti ini aja. Sekarang kita akan coba cek di komputer apakah udah dapat IP sesuai VLAN ini. Oke, kita akan cek. Kita akan coba cek, buka konsolnya. Di PC1 harusnya dapat IP 10. Kita akan cek di DHCP. Oke. Nah, di sini udah dapat IP 10 ya, segmen 10. Jadi ini adalah Labcom ya. Labcom sudah dapat IP. Kita akan coba lab bahasa. Kita coba DHCP. Oke, nah ini udah dapat 20. Lalu yang terakhir kita akan cek si lab untuk kantor.
Kita coba cek udah dapat IP atau belum. Oke, jadi semua komputer di sini gambarannya ada lab ya, misalkan PC1 lab 1, lab komputer, ini lab bahasa, lalu yang PC3 kantor. Nah, masing-masing dari komputer ini tadi sudah mendapat IP sesuai dengan VLAN-nya. Jadi meskipun di dalam pengirimannya itu ada satu kabel saja, dia dapat membawa beberapa IP yang berbeda seperti itu. Jadi itu adalah fungsi dari VLAN. Jadi kita tidak perlu menambah biaya untuk menambahkan kabel. Oke, seperti itu. Cukup sekian, nanti akan kita lanjut lagi pembahasan tentang VLAN. Oke, terima kasih.